Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ingat, dimanapun kalian berada harus mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar ruangan, menjaga jarak, dan kalau bisa tetap stay di rumah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tawadu. Tapi sebelum kita bahas tentang tawadu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita membahas tentang tawadu. Di antaranya apa saja? Di antaranya tentang pengertian tawadu, kemudian dalil-dalilnya, kemudian dampak positifnya dan lain-lain. Nah, kita akan membahas tentang itu semua. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tawadu. Siapa di sini yang sudah paham tentang tawadu? Kalau misalkan belum, mari kita bahas bareng-bareng. Nah, yang akan pertama kali kita bahas adalah tentang pengertian tawadu. Apa itu? Tawadu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawadu berarti rendah hati. Nah, yang dimaksud dengan tawadu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong, dan tidak tinggi hati atau mudah tersinggung. Berarti harus bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabur atau sombong, ataupun sum'ah, ingin diketahui orang lain. Oke, tawadu merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia. Jadi, sudah selayaknya kita sebagai umat muslim bersikap tawadu, karena tawadu merupakan salah satu akhlak terpuji yang wajib dimiliki oleh setiap umat Islam. Nah, di sini ada perintah mempunyai sifat tawadu. Kepada siapa saja sih kita harus mempunyai sikap tawadu? Nah, di sini orang-orang yang tawadu menyadari bahwa karunia besar yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai bentuk ujian dari Allah, sehingga bukanlah penampilan yang dikedepankan, namun fungsi Quran. Dan kekayaan bukan jumlah yang diperhitungkan, namun proses cara mendapatkannya itu harus dipikirkan. Nah, di sini kita harus mempunyai sifat tawadu. Di antaranya dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 itu adalah perintah kita tawadu di hadapan kedua orang tua kita. Jangan sombong depan orang tua kita itu. Harus rendah hati. Yang kedua ada di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215, yaitu perintah tawadu terhadap sesama muslim. Kita itu sama. Kita itu tidak ada yang tinggi derajatnya atau rendah kecuali amal kebaikan kita. Dan yang ketiga dalam Quran surat Luqman ayat 19, yaitu tawadu di saat dalam pergaulan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk perilaku tawadu seseorang. Jadi, apa saja sih, gimana sih sikap kita atau perilaku kita yang menunjukkan sikap tawadu itu? Yang pertama, ada menghormati orang yang lebih tua. Jelas, kalau misalkan umurnya lebih tua dari kita jangan sombong. Karena orang yang lebih tua dari kita itu banyak pengalamannya, banyak ilmunya. Kemudian yang kedua, saya lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Jangan mentang-mentang kita tua, kita merendahkan orang yang lebih muda. Siapa tahu ilmu mereka juga lebih banyak kan? Gitu. Yang ketiga, menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain. Harus saling menghargai. Yang keempat, bersedia mengalah demi kepentingan umum. Berarti kalian jangan ego. Gitu. Yang selanjutnya, santun dalam berbicara kepada siapapun. Baik kita berbicara kepada yang lebih tua, yang lebih muda, kepada sesama, kita harus tetap santun dalam berbicara. Jangan mentang-mentang kita punya
jangan mentang-mentang kita lebih tua, kita seenak aja ngomong, itu nggak disaring. Kemudian yang selanjutnya, tidak suka disanjung orang lain atau tentang keberhasilan yang dicapai. Jadi ada orang yang misalkan dikit-dikit pengen dipuji, dikit-dikit pengen disanjung. Nah, sikap orang yang tawadu itu tidak suka disanjung orang lain. Begitu ya. Kemudian ada dampak nggak sih ketika kita bersikap tawadu? Jelas, di sini ada dampak positifnya. Yaitu yang pertama, menimbulkan rasa simpati pihak lain sehingga suka bergaul dengannya. Jelas kalau misalkan kita mempunyai sikap tawadu atau rendah hati, orang-orang itu pasti banyak yang ingin dekat dengan kita. Karena kita tidak sombong. Yang kedua, mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dengan orang lain. Jelas ketika kita mempunyai sikap yang bagus, sikap tawadu, orang-orang lain itu mempererat silaturahimnya. Jangan jadi jauh gitu loh. Yang selanjutnya, mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Jelas. Kemudian berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki. Kita harus bisa mengerem supaya tidak terjadi sikap sombong. Kemudian melatih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain dan tidak meremehkannya. Karena setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, orang yang punya sikap tawadu itu pasti bisa menahan diri dan dapat pasti menghargai orang lain. Gitu. Dan yang selanjutnya, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Gitu. Karena kita diciptakan itu sesuai porsinya oleh Allah. Gitu, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna sekali, kecuali siapa? Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan tentang tawadu sudah selesai. Mudah-mudahan kalian mengerti yang Ibu jelaskan tadi ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, coba kalian tulis pengertian tawadu di kolom komentar ya. Kalau sudah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata Ibu ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya ya.